Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari dan pekan yang baru. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan menyertai sepanjang pekan yang lalu. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama mengawali hari dan pekan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami supaya kami melihat betapa besar cinta kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk memancarkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan penuh dengan sukacita. Nah, saya termasuk tipe yang menyukai cerita. Mungkin karena ketika saya kecil, orang tua saya sering menceritakan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng begitu ya, dan beberapa juga ada lagunya. Jadi memang saya suka sekali cerita, saya juga suka membaca buku cerita atau menonton, jadi memang suka sekali dengan cerita. Nah, tapi ada beberapa cerita rakyat yang menunjukkan bahwa seringkali manusia tidak punya kesempatan kedua, manusia tidak diampuni ketika ia melakukan sebuah kesalahan, atau bahkan tidak didengarkan permohonan maafnya. Ada beberapa kisah diantaranya misalnya Malin Kundang, Batu Menangis, legenda Danau Toba, dan masih banyak cerita-cerita yang lain. Kayak Malin Kundang itu kan cerita anak yang durhaka yang tidak mengakui orang tuanya. Lalu setelah ia melakukan hal itu, ia dikutuk menjadi batu, dan ya sudah, dia menjadi batu. Walaupun dia meminta ampun pun ya nggak bisa apa-apa, dia jadi batu. Lalu yang Batu Menangis itu juga anak perempuan yang malu karena ia begitu cantik jelita dan ibunya terlihat seperti dalam tanda kutip orang yang tidak punya, dan ya pokoknya dia malu ketika berjalan di pasar dan dia tidak mau berjalan bersama dengan ibunya. Dia di depan, lalu dia bilang ke orang-orang bahwa itu bukan ibunya melainkan pembantunya begitu kan. Bukan hanya asisten rumah tangganya, tapi ya pokoknya begitu. Dan kemudian dia dikutuk, dan kemudian dia dari bawah lalu dari kaki hingga ke atas dia menjadi batu, dan dia menangis karena dia dikutuk, lalu jadi cerita tentang batu yang menangis. Atau Danau Toba ketika laki-laki menangkap ikan emas, lalu ikan itu minta supaya dia tidak dibunuh, lalu dia menjadi istrinya gitu kan, lalu punya anak dengan janji bahwa dia tidak akan pernah mengungkit bahwa anak itu adalah anak-anak, maksudnya kondisi si perempuan itu adalah berasal dari ikan, nggak boleh diungkit. Tapi kemudian karena dia sangat marah kepada anak-anaknya, dia lalu mengutuki anak-anaknya dan berkata, dasar kamu anak ikan gitu kan, dan langsung marahlah si istri itu, semuanya banjir, dan kemudian jadilah legenda Danau Toba. Nah, banyak sekali cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng, legenda-legenda yang menceritakan bagaimana pengampunan itu tidak diberikan, padahal mereka adalah orang-orang yang sungguh dikasihi ya. Jadi kayak Malin Kundang, Batu Menangis itu kan dari orang tua ke anaknya, yang mayoritasnya ya, tidak semua ya, mayoritasnya orang tua itu sangat mengasihi anaknya. Dan seringkali yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali, bukan semuanya, seringkali orang tua itu memberikan maaf kepada anaknya setelah anaknya berulang kali melakukan kesalahan. Jadi ya sebenarnya Malin Kundang juga nggak sekali itu ya, maksudnya dia juga ninggalin ibunya, nggak, itu kan juga sudah menyebalkan gitu kan. Masa anaknya nggak ingat ibunya yang sendirian. Lalu juga si Batu Menangis itu juga, perempuan itu nggak baru sekali malu begitu, tidak mengakui ibunya begitu kan. Tapi
ini menunjukkan betapa kemarahan itu bisa menghentikan segala sesuatu, membinasakan anak-anak yang bahkan dikasihinya, atau bahkan membinasakan suaminya yang dicintainya juga. Ya nggak tahu ya kalau cerita ikan mas itu ada atau itu apakah si istri itu mencintai, tapi kan ya kayaknya iya ya, nggak tahu juga sih ya. Nah cuma kita melihat bagaimana kemarahan itu benar-benar menutupi kasihnya. Jadi bahkan rasa marah itu lebih besar daripada rasa kasih kepada orang-orang yang dulunya punya ruang, punya tempat di dalam hatinya. Dan ya sudah, hubungan itu selesai, terputus, bahkan kondisi yang orang-orang melakukan kesalahan itu dibuat begitu menderitanya dalam cerita-cerita atau dongeng-dongeng. Nah ini sebenarnya menunjukkan bagaimana karakter asli manusia ya. Jadi manusia kan, cerita itu kan, manusia itu tidak bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi manusia itu bisanya mengembangkan, menginovasi, tapi nggak bisa dari tiada menjadi ada. Jadi biasanya cerita-cerita itu ya based on true story, lalu ditambah-tambah di bumbu-bumbu begitu kan, supaya laris dijual begitu. Nah itu menunjukkan karakter manusia yang seringkali kemarahan itu meliputinya, menguasainya, dan rasa marah itu membuat manusia lupa akan kasihnya, lupa akan perasaan lain selain kemarahan itu sendiri. Tapi ini tidak terjadi pada Tuhan. Kita tahu ya, sudah disebutkan dalam rangkaian khotbah-khotbah, mungkin sudah diceritakan dari sekolah minggu, dari SD, betapa bangsa Israel itu melakukan dosa, kesalahan itu berulang-ulang dengan cara yang macam-macam. Bahkan dari zaman awal mula bangsa Israel itu ya nggak dari mula-mula ya, dari kisahnya Musa itu kan sudah berulang kali itu muayale, dableke gitu kan, tegar tengkuk. Jadi memang susah gitu. Jadi dia itu melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang aja mereka tetap melakukan kesalahan berulang-ulang. Nah, tapi pada saat bangsa Israel mengalami dinubuatkan akan mendapatkan hukuman, jadi zaman Yesaya itu bahwa dia akan mengalami pembuangan, dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa, Tuhan tetap memberikan pengharapan dan janji keselamatan kepada mereka. Dan bahkan dalam ayat yang barusan kita baca, Tuhan itu menegaskan bahwa hanya sesaat saja Tuhan meninggalkan orang-orang Israel karena kasih sayang yang besar. Tuhan akan mengambil kembali. Tuhan marah, Tuhan meninggalkan mereka, tapi hanya sesaat, dan Tuhan akan mengambil kembali mereka karena kasih yang begitu besar kepada mereka. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia yang abadi, aku mengasihani engkau. Jadi murkanya disembunyikan wajahnya itu sesaat, tapi kasihnya itu abadi, dan di dalam kasih itu Tuhan mengasihani umat Israel. Firman Tuhan, penebusmu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tuhan itu kasihnya itu luar biasa. Tuhan itu kasih setianya itu tidak terbendungkan. Jadi nggak ada batasnya, tidak ada sekat-sekatnya. Tuhan itu mengasihi manusia dengan semua yang Tuhan bisa berikan. Nggak gitu ya bahasanya ya, pokoknya Tuhan itu mengasihi manusia dengan seluar biasanya, bahkan lebih dari yang manusia bisa bayangkan. Makanya ketika Tuhan memerintahkan manusia untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budinya, itu sebenarnya karena Tuhan itu sudah mengasihi manusia dengan semuanya, lebih dari pikiran manusia, lebih dari akal budi manusia, lebih dari segenap kekuatan manusia, itu Tuhan mengasihi manusia. Nah, mari pada saat ini kita merenungkan kembali bahwa yang pertama-tama, kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak bisa marah, bukan berarti Tuhan itu tidak bisa murka, Tuhan tidak bisa bersedih, Tuhan tidak bisa kecewa terhadap manusia. Benar bahwa Tuhan itu mengasihi manusia, tetapi perilaku manusia di dalam kehidupannya itu bisa menimbulkan luka bagi Tuhan.
Ya ini bukankah konsekuensi logis yang bisa kita pahami? Ketika kita jatuh hati atau mengasihi orang lain, perilakunya itu bisa menyakiti kita lebih dari orang-orang yang tidak kita kasihi. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, ketika anak membentak orang tua, itu sakitnya jauh lebih besar dibanding ketika orang tua itu naik motor lalu nggak rating, tiba-tiba belok lalu dibentak sama orang di jalan. Mbok jalan yang benar dong, dibentak, dimarah-marah tuh bahkan dimaki. Ya mungkin itu kaget, marah, tapi terlukanya akan berbeda ketika anak yang dikasihi atau pasangan yang dikasihi, orang-orang yang dikasihi membentaknya. Jadi ketika Tuhan mengasihi manusia, perilaku manusia itu bisa menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan mengasihi, jadi ya itu bisa menyakiti Tuhan. Ketidaktaatan manusia, ketidakpercayaan manusia itu bisa menyakiti Tuhan. Walaupun Tuhan mengasihi manusia, Tuhan itu juga bisa merasakan yang lain. Ini yang seringkali kita lupakan, kita abaikan. Mungkin nggak lupa ya, tapi diabaikan. Tuhan mengasihi saya kok, Tuhan menyelamatkan saya kok, Tuhan pastilah akan mengampuni saya. Iya, tapi kan dalam proses kita melakukan kesalahan itu kita menyakiti Tuhan. Ya Tuhan mengampuni, Tuhan memaafkan, tapi kan prosesnya Tuhan itu terluka. Ini kan yang tadi disampaikan oleh Tuhan. Sesaat lamanya Tuhan meninggalkan, tapi karena kasih sayangnya Ia mengambil kembali. Karena murka yang meluap, Tuhan menyembunyikan wajahnya, tapi karena kasihnya Tuhan mengasihani. Jadi Tuhan itu sayang, Tuhan itu mengasihi, tapi kan Tuhan itu bisa marah, Tuhan itu bisa terluka. Dan yang menjadi refleksi bagi kita adalah kapan kira-kira kita bisa berhenti mempermainkan hati Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita, sampai kapan kita mencobai gitu, ya, disakiti paling diampuni, kita begini paling nggak apa-apa. Nah itu kira-kira sampai kapan gitu kita mau menyakiti hati Tuhan yang seperti itu dengan memanfaatkan, ya Tuhan nanti akan menolong, Tuhan akan begini begitu. Tapi mari kita lihat kisah ini bahwa seberapapun manusia berdosa, ketika Tuhan mau mengasihi lagi, ketika manusia mau kembali, manusia bisa mendapatkannya. Tapi coba kita refleksikan bahwa ada proses di mana Tuhan itu marah, ada proses di mana Tuhan itu murka sampai Tuhan itu meninggalkan manusia untuk sesaat. Itu kan berarti apa ya, terluka, sakit sekali. Nah, kalau benar kita mengasihi Tuhan, mari yuk kita hidup dengan menerima kasih Tuhan dan membalas kasih Tuhan dan hidup dalam kasih itu, supaya kita nggak terus-terusan menyakiti Tuhan dan dalam tanda kutip ya mempermainkan hati Tuhan yang mengasihi kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita hidup dalam kasih, kita merespons kasih Tuhan dengan mengasihinya kembali dan tidak mempermainkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang benar-benar mengasihi kami dengan segenap yang kami bisa rasakan. Bahkan mungkin lebih besar daripada yang bisa kami rasakan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus mengingat supaya kami hidup dalam kasih Tuhan, supaya respons kami pun adalah mengasihi Tuhan, supaya kami berhenti menyakiti Tuhan dengan segala dosa, kesalahan, dan pemberontakan kami. Sungguh Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tetap hidup dalam kasih setia Tuhan. Dan kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulannya, perjuangannya untuk kembali di tengah dunia yang perlahan-lahan memang membutuhkan pertolongan Tuhan, ya setiap saat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi mereka yang menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka yang mengalami dampak perubahan iklim ini. Kiranya Tuhan memampukan kami semua supaya kami dapat bergotong royong mengupayakan pemulihan bagi bumi kami, pemulihan bagi manusia-manusia sesama kami, pemulihan bagi seluruh ciptaan Tuhan, sebab kami percaya bahwa Tuhan pun sedang berkarya untuk memulihkan manusia. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan melindungi kami sepanjang pekan dan hari ini supaya kami dapat berkarya bersama dengan Tuhan, dan kiranya Tuhan mengampuni kami jika kami mengabaikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap taati protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap penuh dalam sukacita, tetap mengasihi Tuhan, tetap hidup dalam kasih Tuhan.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.